Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini nasihat Paulus. Terambil dari Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Mengapa Paulus menasihati kita supaya kerajinan kita tidak kendor, supaya roh kita menyala-nyala dan untuk terus melayani Tuhan? Paulus pasti punya alasan untuk mengatakan ini, supaya kita yang melayani Tuhan tidak mudah patah semangat dalam melayani dan tetap kokoh dalam prosesnya. Karena banyak sekali tantangan bahkan penderitaan saat melayani Tuhan Yesus. Mungkin kebanyakan kita saat ini kurang senang jika diberi nasihat oleh orang lain karena merasa sudah tahu. Tapi saudara-saudari, yang harus kita ketahui bahwa sebenarnya kita sangat bersyukur karena ada orang yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan atau menasihati kita untuk lebih baik. Mari kita sama-sama belajar tentang nasihat ini. Pertama, semangat melayani. Dikatakan dalam ayat ini, jangan kendor. Saudara-saudari, dalam hidup sebagai anak-anak Allah perlu memiliki semangat yang tidak pernah kendor. Supaya kita tetap teguh dalam melayani Tuhan, tetap berdiri di dalam iman. Paulus dengan tegas memperingati kita dan bahkan melarang kita supaya janganlah patah semangat. Paulus ingin sekali kita memiliki kerajinan di dalam melayani. Adanya ketekunan dan kesungguhan di dalam diri kita. Ini semua berhubungan dengan tindakan baik yang dilakukan selama ini. Mengapa? Supaya kita tidak lesu, malas, dan mundur dalam melayani Dia. Jadi keinginan Paulus supaya kita tetap setia dalam pelayanan dan tidak pernah menyerah untuk terus-menerus menghadapinya dengan penuh keyakinan. Kedua, melayani dengan sungguh-sungguh. Dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Kita perlu melayani dengan sungguh, supaya tidak patah semangat dalam melayani. Sebagai orang-orang percaya, harus memiliki roh yang menyala-nyala karena kita memiliki roh manusia yang dilahirkan kembali. Menyala-nyala artinya menjadi panas, mendidih seperti air. Bercahaya artinya ada keseriusan di dalam diri kita, bersemangat dan dengan kesungguhan hati. Jadi saudara-saudari perlu memiliki cahaya terang di dalam melayani Tuhan, supaya terpancar kepada mereka yang engkau layani, dan perlu juga memiliki keseriusan dan kesungguhan hati di dalam melayani. Ketiga, melayani Tuhan. Dikatakan layanilah Tuhan. Saudara-saudari, di dalam ayat ini mengatakan layanilah. Artinya melayani. Kita menjadi budak secara sukarela. Kepada siapa kita harus menjadi budak? Secara sukarela, saudara-saudari. Kepada Tuhan. Tuhan kita, pemilik kita, pemelihara kita, dan penguasa di dalam dunia ini dan hidup kita. Maka kerjakan apa yang menjadi tugas kita sebagai budak Tuhan yang membawa kedamaian. Hasil dari kesadaran kita sebagai milik Tuhan akan melayani Dia dengan bersukacita dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Jadi nasihat Paulus ini sangat berguna adanya bagi kita orang percaya, supaya tidak pernah patah semangat. Firman ini memperingatkan kita atau melarang kita dengan tegas untuk tidak kendor, lesu, mundur dalam pekerjaan Tuhan, tetapi supaya rajin tekun dan bersungguh hati. Kita harus memiliki semangat seorang hamba yang selalu memikirkan dan mewujudkan bagaimana supaya hati Tuhan kita senang. Semangat yang tidak menuntut upah dari Tuhan.
tetapi melayani karena tanggung jawab dan kasihnya kepada tuannya. Tuannya adalah Yesus Kristus. Dialah yang harus kita layani selama ini. Inilah nasihat Paulus supaya kita melayani Yesus Kristus selamanya di dalam hidup ini. Amin.